Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Indrayasari, NIM LO211811503. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas uji toksisitas dengan artikel yang saya ambil, yaitu toksisitas insektisida Propionopus dan Chlorpyrifos terhadap ikan nila atau Chryochromys sp. Penggunaan pestisida dalam mengatasi organisme pengganggu tanaman telah membudaya di kalangan petani. Suatu jenis pestisida ditujukan untuk mematikan suatu kelompok atau spesies target tertentu, tetapi pada hakikatnya bersifat racun terhadap semua organisme. Demi keberlanjutan ekosistem, perlu mengetahui dua karakteristik utama pestisida, yaitu toksisitas dan persistensi. Kemudian, insektisida golongan organofosfat merupakan salah satu jenis insektisida yang paling umum digunakan oleh petani bawang merah di Kabupaten Brebes dengan frekuensi aplikasi 5-30 kali per musim tanam, kurang lebih 60 hari. Penggunaan insektisida yang bersifat racun kronis seperti organofosfat diramalkan menyebabkan perubahan keseimbangan populasi hayati yang berakibat menurunnya keanekaragaman hayati atau biodiversitas berbagai ekosistem. Propionopus dan Chlorpyrifos merupakan insektisida organofosfat berspektrum luas yang digunakan untuk pengendalian hama serangga pada cabai, kapas, jagung, bawang, kentang, sayur-sayuran, dan tanaman lainnya. Dimana insektisida yang larut dalam air akan diserap oleh lumpur, plankton, alga, hewan atau keberata akuatik, tanaman akuatik, dan lain-lainnya. Dimana penggunaan insektisida yang semakin meningkat dari waktu ke waktu akan menimbulkan efek negatif dan pencemaran pada lingkungan perairan. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu pertama uji penentuan konsentrasi 100% motor ikan dan penentuan kisaran dilakukan selama 69 jam pada konsentrasi 0,3 ppm, 0,6 ppm, dan 1,2 ppm untuk Propionopus berdasarkan nilai LC50, Propionopus 0,6 ppm dan 0,15 ppm, 0,3 ppm, dan 0,6 ppm untuk Chlorpyrifos berdasarkan nilai LC50, Chlorpyrifos 0,16 ppm. Yang kedua itu uji definitif. Pengujian dilakukan untuk mengetahui nilai LC50 69 jam berdasarkan hasil uji pendahuluan dan penentuan kisaran, dihitung 5 deretan konsentrasi antara N dan N sehingga diperoleh deretan konsentrasi perlakuan 0 ppm atau kontrol X1, X2 ppm, dan X3 ppm, X4 ppm, dan X5 ppm. Hasil dan pembahasan. Pertama itu uji pendahuluan dan penentuan kisaran, di mana hasil pengamatan dari uji pendahuluan untuk menentukan kisaran menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap mortalitas ikan nila pada deretan konsentrasi yang diuji. Pada konsentrasi 2 ppm pada Propionopus dan Chlorpyrifos, hewan uji mengalami mortalitas 100%, sedangkan pada konsentrasi 0,1 ppm untuk Propionopus dan 0,01 ppm untuk Chlorpyrifos, hewan uji tidak mengalami mortalitas pada 8 jam aplikasi. Data lengkap tersaji pada tabel 3 dan 4 yang dapat kita lihat di atas. Kemudian berdasarkan respon mortalitas selama pengamatan 48 jam dapat ditentukan nilai konsentrasi ambang batas atas dan ambang batas bawah kedua pestisida terhadap ikan nila masing-masing sebesar 0,1 ppm ambang bawah dan 2 ppm ambang atas. Propionopus 0,01 ppm ambang bawah dan 2 ppm ambang atas.
chlorpyrifos. Dari kedua nilai tersebut menunjukkan ikan nila dapat mentoleransi kedua insektisida dalam perairan lebih kecil dari 0,1 ppm Propionopus dan 0,01 ppm chlorpyrifos. Komisi pestisida menyatakan bahwa konsentrasi ambang atas adalah konsentrasi terendah, di mana semua ikan uji mati dalam waktu exposure 24 jam, sedangkan konsentrasi ambang bawah adalah konsentrasi tertinggi, di mana semua ikan uji hidup dalam waktu paparan 48 jam. Kedua itu uji definitif pada pengamatan secara visual terhadap perilaku setelah ikan ditempatkan di wadah uji yang mengandung analit insektisida mengalami penurunan kelincahan dan vegesitan berenang yang menandakan mulai terjadinya gejala keracunan yang terjadi pada ikan. Juga ditandai dengan warna tubuh menjadi coklat kehitaman, lemas, dan akhirnya menyebabkan ikan itu mati. Hasil uji definitif untuk penentuan nilai LC50 dari Propionopus dan chlorpyrifos diolah menggunakan analisis Probit dengan perangkat lunak Probit Analysis, sehingga untuk hasil dari penentuan terjadi pada tabel 7 dan 8. Ketika saya lihat pada tabel di sini. Kemudian pada uji definitif mortalitas ikan mulai terjadi 4 jam setelah aplikasi pada konsentrasi 0,33 ppm untuk Propionopus dan 2 jam setelah aplikasi pada konsentrasi 0,13 ppm untuk chlorpyrifos. Pengamatan selanjutnya menunjukkan kumulatif mortalitas yang semakin besar dengan waktu makin lama dan konsentrasi perlakuan yang makin tinggi. Pada perlakuan kontrol ada kematian 3,3% pada Propionopus dan 6,6% pada chlorpyrifos. Presentasi kematian pada kontrol masih dalam batas wajar yang menunjukkan bahwa ikan nila yang digunakan berada pada kondisi yang layak uji. Kemudian berdasarkan analisis Probit diperoleh nilai LC50 yang semakin kecil dengan bertambahnya waktu pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa toksisitas Propionopus dan chlorpyrifos terhadap ikan nila semakin tinggi dengan bertambahnya waktu pemaparan. Hal ini memungkinkan adanya tanggapan fisiologis ikan nila yang sangat peka terhadap bahan aktif Propionopus dan chlorpyrifos. Kemudian pada tabel 9 di mana konsentrasi insektisida sehingga kematian ikan nila dapat diakibatkan pajanan insektisida yang disebabkan oleh masuknya insektisida melalui insang yang merupakan alat pertukaran gas. Selanjutnya akan masuk ke saluran darah dan mengganggu kerja enzim pengatur saraf. Hal ini mengakibatkan saraf bekerja tanpa dapat dikendalikan dan dapat menyebabkan kematian pada ikan, di mana menunjukkan bahwa insektisida Propionopus dan chlorpyrifos adalah jenis insektisida dengan daya racun yang sangat tinggi. Kemudian pada tabel ke-10 yaitu menunjukkan bahwa 50% ikan nila akan mati bila ditekarkan selama 96 jam dengan konsentrasi insektisida Propionopus sebesar 0,517 mg per liter dan 0,173 insektisida chlorpyrifos. Dari nilai LC50 yang didapatkan dapat diketahui insektisida chlorpyrifos lebih bersifat toksik dibanding insektisida Propionopus terhadap biota uji pada ikan nila. Kesimpulan pertama, hasil pemeriksaan parameter kualitas air larutan uji selama percobaan menunjukkan karakteristik larutan uji tercatat dalam batas-batas normal dan tidak menunjukkan fluktuasi yang dapat mempengaruhi hasil pengujian yang menandakan kematian ikan nila tidak disebabkan oleh kondisi lingkungan tersebut. Yang kedua itu nilai LC50 insektisida chlorpyrifos rata-rata pada tiap waktu pajanan 3,6 kali lebih rendah dibandingkan dengan
Propionopus, sehingga daya racun Propionopus lebih kuat dibandingkan dengan Propionopus. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.